Kan harusnya tepat sasaran ya dan transparan. Tapi selama ini kan kita ketahui bahwa banyak juga warga yang emang seharusnya menerima ya, tapi dalam kenyataannya ternyata mereka tidak menerima. Yang memanfaatkan bantuan sosial, ada pemotongan bantuan sosial kan per paketnya yang masuk ke kantong pribadi. Nah ini harapannya jangan sampai terulang gitu. Tidak adanya efisiensi anggaran aja banyak penyimpangan kan penyaluran bansos, siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak. Masih banyak menjadi sorotan. Jangan salah tujuan bansos. Keberlanjutan program bantuan sosial atau bansos menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto 2025 dengan anggaran yang digadang-gadang meningkat hingga 504,7 triliun rupiah. Program bansos diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Setidaknya ada 8 jenis bantuan sosial yang digulirkan pemerintah, termasuk program Keluarga Harapan atau PKH, makanan bergizi gratis, MBG, bantuan pangan non-tunai atau BPNT, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBI, program Indonesia Pintar atau PIP, dan sebagainya. Bansos merupakan instrumen penting dalam menjaga kesejahteraan rakyat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 63/2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tunai menegaskan bahwa bansos harus dikelola secara transparan dan tepat sasaran. Dari dasar hukum inilah, seluruh penyaluran bansos dikelola agar bisa memberi jawaban atas amanah konstitusi, tepatnya pembukaan Undang-Undang 1945, bahwa tujuan negara ini berdiri untuk masyarakat yang adil dan makmur. Sehingga setiap ada penyimpangan dalam pengelolaan bansos ini pasti menjadi sorotan publik yang tentunya berkaitan dengan kinerja lembaga pemerintah. Sangat wajar jika ada sorotan tajam tertuju pada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mendapat rapor merah dalam evaluasi kinerja awal pemerintahannya terkait bansos. Berdasarkan penilaian Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, kinerja Wapres Gibran hanya mendapatkan skor 3 dari total 10 dan menjadi salah satu yang terendah di antara pejabat tinggi negara. Sebagai perbandingan, Menteri Sosial mendapatkan penilaian terbaik karena sukses dalam menyalurkan bansos secara efektif. Kontras ini menunjukkan bahwa meskipun bansos telah berjalan dengan baik, kredibilitas Wapres justru dipertanyakan, terutama setelah munculnya polemik bansos bertuliskan bantuan Wapres Gibran. Dalam praktiknya, bansos merupakan instrumen penting dalam menjaga kesejahteraan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tunai menegaskan bahwa bansos harus dikelola secara transparan dan tepat sasaran. Jika distribusi bansos tidak dikawal dengan ketat, dampaknya tidak hanya berimbas pada citra Wapres Gibran, tetapi juga pada kredibilitas pemerintahan secara keseluruhan. Publik bisa kehilangan kepercayaan terhadap niat baik pemerintah dalam membantu masyarakat miskin. Hal ini juga dapat memperlebar kesenjangan persepsi antara keberhasilan program di tingkat teknis, Kemensos, dengan dampak politik yang muncul akibat pencitraan Wapres. Dalam survei terbaru, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Gibran masih dalam tahap awal pembentukan. Setiap langkah yang diambil, terutama terkait kebijakan populis seperti bansos, harus dikawal ketat agar tidak menjadi bumerang politik. Sebagai solusi, pemerintah harus memastikan bahwa distribusi bansos dilakukan secara transparan, terukur, dan berbasis data yang valid. Untuk itu perlu diambil sejumlah langkah yang bisa dilakukan, seperti mekanisme pengawasan ketat, pemisahan yang tegas antara program sosial dan politik, serta publikasi data penerima dan realisasi anggaran. Untuk itu, semua institusi di lingkaran pemerintah harus bisa memberi kepercayaan publik atas kinerjanya. Apalagi bansos yang menjadi salah satu hal yang ditunggu banyak orang di tengah krisis mendera. Jika bansos terus dipolitisasi,
bukan tidak mungkin nilai kinerjanya akan semakin terpuruk. Pemerintah harus bertindak cepat dengan memastikan bahwa bansos benar-benar diberikan kepada masyarakat tanpa embel-embel pencitraan politik. Jika tidak, kepercayaan publik bisa terus menurun dan citra Wapres pun akan semakin sulit dipulihkan. Bansos yang penyalurannya tidak sesuai ketentuan itu ibarat korek api yang mampu memberi sinar di tengah gelap, namun tetap berpotensi membakar pemberi dan penerimanya. Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, jumpa lagi dalam podcast Bedah Tajuk Lampung Bos. Kali ini bersama saya Nurjana, saya Muharam Chandra Lugina, saya Adi Sunario. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jangan sampai salah tujuan bansos. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Kalian juga dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan mendalam dengan berlangganan e-paper Lampung Pos. Sobat Lampung Pos juga dapat memberikan komentar pada kolom komentar, kemudian dapat memberikan sumbang saran apa tema selanjutnya untuk kita bedah tajuk. Oke, lalu Adi, kita seperti yang udah di-spill tadi ya di awalnya, kita akan bahas soal bansos nih. Sebenarnya bansos ini bukan perkara atau program baru ya. Setiap pemerintahan, dari pemerintahan sebelumnya, dari era Pak Jokowi, kemudian kita lanjut transisi ke Prabowo Gibran juga, program bansos juga terus berlanjut. Tapi ada pertanyaannya adalah, apakah bansos ini benar-benar tepat atau sesuai tepat sasaran? Seperti apa Lulu melihatnya? Nah, ini yang sering menjadi ini ya, sorotan ya, yang ini ya, terutama masalah penerimanya ya. Karena kita ketahui bahwa banyak juga kan harusnya tepat sasaran ya dan transparan, tapi selama ini kan kita ketahui bahwa banyak juga warga yang emang seharusnya menerima ya, tapi dalam kenyataannya ternyata mereka tidak menerima, justru yang tidak berhak tapi mereka menikmati gitu loh. Kebalik, dan ini menjadi sebuah hal yang menjadi sorotan ya bagi setiap adanya guliran program dari bantuan sosial ini ya. Tidak hanya di zaman pemerintahan sekarang, pemerintahan dari lalu. Cuman yang kita ini cukup sayangkan bahwa pemerintahan yang sekarang juga sebenarnya harus bisa belajar ya dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, bahwa emang dalam pelaksanaan harus mendapat pengawasan yang ketat ya dari semua unsur yang terlibat di dalamnya. Kalau kamu gimana di menyoroti bansos ini di? Ya, dengan adanya ramai tentang efisiensi anggaran ya, untuk bansos ini memang kata dari Menteri Sosial Gus Ipul, bansos tidak terkena imbas dari efisiensi anggaran ya. Nah, kita berdoa saja yang memang tidak terkena imbas efisiensi anggaran. Tapi kalau memang terkena efisiensi anggaran itu, anggota Komisi 8 DPR RI juga menyoroti bahwa keputusan pemerintah yang tidak memangkas anggaran bantuan sosial ini meski di tengah melakukan efisiensi ini harus memang benar-benar pada praktiknya memang benar-benar tidak ada pemangkasan ya. Karena kita ketahui kata seperti Alu tadi kan, tidak adanya efisiensi anggaran aja banyak penyimpangan kan, penyaluran bansos, siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak gitu. Masih banyak menjadi sorotan, apalagi dengan adanya efisiensi anggaran ini. Tapi setidaknya kita bisa bernapas lega untuk masyarakat yang kurang mampu yang mengharapkan bantuan sosial dari pemerintah. Kalau memang justru ada potongan dari anggaran untuk bantuan bansos ini, kita malah menyaksikan kehadiran negara itu diragukan ya, karena kita tahu masih banyak rakyat Indonesia itu yang masih butuh uluran pemerintah. Sebenarnya kalau tadi Aji dipil atau menyinggung soal efisiensi atau pemangkasan anggaran, ini juga yang masih menjadi sorotan publik ya, karena banyak sekali yang terdampak. Hampir semua sektor atau di pemerintahan itu kan terkena dampaknya, termasuk fasilitas kesehatan, pendidikan gitu. Nah, dengan tidak angin segar tadi untuk bantuan sosial ini tidak terkena pemangkasan anggaran, ini harapannya pemerintah juga benar-benar pengawasan tadi yang dibilang Alul. Iya, pengawasannya lebih ketat ya. Supaya masyarakat yang seharusnya menikmati itu menerima. Ya apalagi ya di pemerintahan ini
anggarannya bisa mencapai 500 sekian triliun ya, itu bukan angka yang cukup kecil ya, sehingga perlu ada pengawasan yang lebih ketat. Dan emang dalam kondisi sekarang juga banyak masyarakat di Indonesia ini emang dalam kategori menengah ke bawah ya, yang emang perlu dibantu ya, karena kita juga ketahui bahwa kondisi perekonomian juga belum tumbuh secara normal ya, dan emang itu perlu menjadi perhatian juga dari pemerintah, bahwa dari sektor mungkin dari pihak yang terlibat di sini juga, dari pihak bawah juga ya, dari mungkin tingkat RT RW-nya harus memberikan data-data yang emang sesuai ya, jangan hanya memberikan data, mungkin kebanyakan biasanya dari keluarga ya, yang orang yang benar-benar membutuhkan justru tertinggal gitu loh, disingkirkan gitu ya, dan itu emang perlu pengawasan yang emang benar-benar ketat dari pemerintahan, dan khususnya di pelaksanaan di lapangannya ya, karena pemerintah juga mungkin kalau nggak langsung terjun juga mungkin nggak bisa melihat secara langsung mana yang apa program bantuan ini udah sesuai dengan tupoksinya atau enggak gitu loh. Karena benar. Jadi mereka juga perlu langsung terjun lah ke lapangan ya, jangan hanya cuap-cuap di media atau terima data aja asal Bapak senang aja ya, tapi juga harus terjun langsung, melihat langsung ya gimana kondisi di lapangannya. Tapi pembahasan anggaran yang besar-besar dari pemerintah juga ini juga salah satunya karena faktor dari bansos itu ya, program makan bergizi gratis itu juga yang salah satu jadi prioritas pemerintahnya sekarang gitu. Itu kan masuk dalam bantuan sosial fokus pemerintah sekarang ya. Artinya ada bukan semacam miskomunikasi gitu, karena sementara pemerintah. Ya sebenarnya kalau dari efisiensi ya, kalau kita lihat itu yang khusus yang langsung nyangkut masyarakat sebenarnya nggak terlalu ini ya, kena efisiensi ya, karena kayak bansos itu ya. Pendidikan juga kemarin kan sempat dibantah sama Menteri Keuangan bahwa kata Mendikresdikti itu bahwa akan berpengaruh ke UKT ya, ternyata kan itu tidak gitu loh. Jadi mungkin ada salah kaprah ya dari pemahaman dari ini ya, dari efisiensi ini ya, mungkin ini juga di bansos juga mungkin nggak ada efeknya ya, karena ini emang menjadi sebuah program pemerintah juga ya, dan ini langsung menyangkut langsung ke masyarakat ya, khususnya masyarakat yang kelas menengah ke bawah ya, dan itu juga harus benar-benar ya pelaksanaannya juga lah di ini harus benar-benar memahami ya tentang efisiensi ini ya, jangan sampai yang harusnya nggak kena efisiensi justru kena efisiensi gitu loh, dan efeknya kan bisa merugikan juga masyarakat secara luas gitu loh. Nah, untuk ini gimana untuk program tadi kan kalau aku ada pengawasan kita, tapi dari yang program sebelumnya, terus misal dari banyaknya program bansos nih, misalnya ada PKH ya, PKP, nah ini kan pelaksanaan di lapangan ya, masih banyak lagi kan. Betul. Nah itu gimana di pelaksanaan kalau menurut pandangannya nih? Kalau menurut pandangan saya seperti yang dibilang Alu tadi sih ya, masih banyak di lapangan itu masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan itu malah tidak mendapatkan gitu, malah itu tidak tepat sasaran. Ya tidak tepat sasaran seperti keluarga, orang-orang terdekat, terdekat itu yang malah justru mendapatkan bantuan sosial. Nah di sini saya berpesan kepada seluruh pendamping PKH atau BNPT atau sebagainya, itu harus benar-benar di lapangan itu melihat secara nyata bagaimana siapa yang memang berhak, siapa yang memang tidak berhak, itu harus benar-benar mendapatkan data yang akurat sehingga data yang masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial ini yang memang tepat sasaran sih. Ya kita berharap bahwa ini ya sesuai dengan penyimpangan. Iya betul, harus tepat sasaran itu sesuai dengan tujuan awalnya ya, bahwa bantuan ini emang harus tepat sasaran ya, dan itu emang harus benar-benar terlaksana loh di lapangan, jangan sampai kejadian yang lalu-lalu itu terus-terus terulang gitu loh. Jadi ujung-ujungnya juga dengan anggaran berapapun juga rakyat nggak ngenikmatin secara keseluruhan gitu loh. Yang berhak itu nggak menikmati keseluruhan. Ya, karena memang kalau di dalam undang-undang kan sudah diatur ya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 ini tentang penanganan fakir miskin. Selain itu Peraturan Presiden Nomor 63 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai itu harus menegaskan bahwa bansos harus dikelola secara transparan iya, betul. sasaran. Iya.
Kan selama ini ya itu kembali lagi ke awal tadi kan banyak yang nggak tepat sasaran kan, Ya, itu benar. cukup merugikan ya sebenarnya. Padahal itu juga hak, benar-benar hak masyarakat ya, dan itu menjadi tugas negara untuk bisa membantu ya meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya ya. Dan selama ini kita ketahui bahwa ternyata di pelaksanaannya banyak yang emang tidak sesuai ya, walaupun udah ada undang-undang ya yang udah menegaskan bahwa emang harus transparan dan tepat sasaran ya, dan ya kembali lagi dalam pengawasannya ini yang harus lebih diperketat gitu loh. Apalagi program bansos ini hal yang riskan ya, karena Iya betul, untuk masyarakat. ini berurusan dengan perut gitu, perut Iya. orang banyak gitu. Dan anggarannya juga wah ya, cukup Tidak gede ya. main-main. Iya Gitu. betul. Jadi ini benar-benar harus kita kawal sebagai masyarakat ya, harus kita masyarakat awam, apalagi pihak-pihak yang berkepentingan ini agar menyalurkan hak masyarakat Iya. tepat sasaran gitu. Ini juga apalagi di awal pemerintahan Prabowo Gibran ya, Iya. program bansos masih diawasi ketat lah Iya. ya, jadi sorotan publik gitu. Apalagi pas di awal-awal kepemimpinan Prabowo Gibran juga wapres kita tahu sendiri kan Mendapat sorotan. Minta sorotan. mencuri setat ya kan, Iya. mencuri setat untuk bagi-bagi bansos itu juga jadi polemik juga gitu ya. di Mungkin tengah- bagi ini ya para pejabat-pejabat kita juga untuk lebih mengerem ya dengan ini ya, kita di tengah harus kondisi inilah. masyarakat Iya, dengan kesulitan gini ekonomi jangan sekarang mengambil ya. ini ya keuntungan dari kondisi Pribadi. masyarakat yang Betul. ada ya dengan untuk kepentingan pribadi ya, karena seorang pemimpin itu menjadi milik semua orang gitu loh, dan mereka harus bekerja untuk semua orang, untuk rakyat Indonesia lah kalau kayak seorang kayak Gibran ya. Iya. Jangan sampai dia memberikan bansos, bantuan sosial cuma ada embel-embel ya. Iya. Ada embel-embel nama atau apa kan. Padahal mungkin itu anggarannya kan dari negara, uang rakyat gitu loh, bukan uang pribadi gitu loh. Jadi ya kita juga mengajak lah kepada para pemimpin bangsa ini untuk lebih ini ya, Aware lagi. aware dan lebih bersikap gentle lah. Kalau emang ini mah, kalau emang bantuan itu dari uang negara ya bilang aja bantuan ya dari negara, yang tanpa embel-embel ada untuk kepentingan pribadi gitu loh. Iya. Karena sekarang juga kan masyarakat Indonesia udah pintar-pintar Udah loh, pintar lah bisa ya. udah memilah ya mana yang emang itu dari pemerintah atau dari pribadi kan, atau dari Ya, hal-hal yang sekarang lain. memang udah cerdas ya, jadi bisa membaca mana yang gimmick, mana yang memang Iya, benar betul. kerja tulus untuk masyarakat. Ya. Dan kita ini mungkin salah satu bansos juga menjadi salah satu ini ya acuan nanti dari penilaian ya setelah kemarin 100 hari kerja ya, mungkin nanti kedepannya kinerja dari pemerintahan ini juga menjadi salah satunya menjadi sorotan, ini mungkin bansos juga ya menjadi bisa menjadi pertaruhan juga bagi pemerintahan Prabowo dan Gibran ya untuk kedepannya, sehingga mereka harus dituntut untuk lebih bisa melaksanakan ya apa yang dikatakan undang-undang ya, bahwa pelaksanaannya harus secara transparan dan tepat sasaran. Iya. Tapi harapan saya pribadi ini ya, jangan sampai program atau bansos ini dari anggaran yang dianggarkan untuk bansos itu mengorbankan program-program yang lain gitu. Ya. Karena semua ini penting bagi masyarakat, tidak hanya untuk bansosnya, termasuk fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, semuanya itu Ya kan, berkaitan mungkin satu sama lain gitu. Ya, Tidak Karena bisa kan udah ada pos-pos berdiri masing-masing ya, sendiri. itu ya Betul. mungkin pemerintah udah ada pos masing-masing, sehingga mungkin oke lah ada kayak pendidikan, kesehatan juga kan mendapat prioritas gitu loh. Jadi ini kita berharap aja semua apa yang udah di program pemerintah ini bisa berjalan dengan baik ya, dengan tanpa ada embel-embel, apalagi sampai dikorupsi ya. Bahwa kita ketahui bahwa korupsi itu menjadi salah satu penyomok dan penyakit ya yang sulit benar menjadi Berantas di tanah air. diberantas ya, dan itu harus juga menjadi perhatian karena ini menyangkut masalah uang besar. Itu banyak orang memanfaatkan apa ya, tiap ada kesempatan mereka manfaatin gitu loh, dan itu emang harus mendapat perhatian serius juga dari pemerintah ya, agar hal yang untuk hak orang yang berhak, untuk khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah itu jangan sampai hilang begitu saja, hanya dinikmati oleh segelintir orang, khususnya untuk pribadi ya. Dan itu harus benar-benar bisa lepas lah dari hal-hal seperti itu ya, sehingga bansos ini dapat benar-benar masyarakat yang emang berhak itu bisa menikmatinya. Apalagi ini kan mendekati Ramadan, Idul Fitri ya, masyarakat di mana masih
perlu-perlunya gitu untuk bahan kebutuhan pangan pokok dan sebagainya. Kayak kasus yang sebelumnya di era Jokowi dulu Menteri Sosial kalau nggak salah ya kan, yang memanfaatkan bantuan sosial, ada pemotongan bantuan sosial kan per paketnya yang masuk ke kantong pribadi. Nah ini harapannya jangan sampai terulang gitu. Ada tindakan tegas di pemerintah, misal dari memperberat hukuman atau perampasan aset. Jadi sehingga ada benar-benar semacam efek jerah gitu. Kita sebagai masyarakat atau apalagi pelaku pemerintah itu sendiri takut untuk melakukan penyelewengan seperti itu. Ya mungkin itu ya menjadi salah satu contoh ya mungkin yang harus menjadi juga perhatian ya dari pemerintahan di ini Prabowo ini untuk bisa melaksanakan semua program ini tanpa ada apa ya yang bisa dimanfaatin lah sama pihak-pihak tertentu ya atau oknum-oknum untuk kepentingan pribadi ya, karena kita juga berharap berkeinginan bahwa bansos ini emang benar-benar bisa berjalan dengan baik dan emang benar-benar transparan dan orang-orang yang memang berhak itu menerimanya dengan apa ya, dengan tulus ya. Kadang kalau lihat di permukaan di Instagram, media sosial dan sebagainya, kasihan yang lihat masyarakat yang seharusnya terdapat bantuan tapi banyak terkendala, misal tidak punya KTP atau mungkin tergandala domisili, misal berobat juga tidak bisa dilayani dengan baik karena tidak punya identitas. Itu juga harus menjadi perhatian pemerintah yang mungkin bisa melalui bansos itu juga di lapangan harus lebih mempunyai empati ya mungkin tinggi. Dari ini ya kepada masyarakat yang emang kurang membutuhkan ya. Karena kita lihat walaupun kata Nur ada yang nggak punya KTP, padahal yang udah punya KTP di situ udah lama gitu loh, orang juga tahu, tapi kok kenapa bisa lolos dari pengawasan pengamatan mereka gitu loh. Ya kan, kalau ini kita bahwa petugas di lapangan juga lebih empati kepada emang di sekitar lingkungannya ya. Mereka kan udah tahu gitu loh mana-mana orang yang emang membutuhkan atau yang enggak ya. Dan mereka juga harus lebih tegas lagi dalam menentukan siapa sih yang emang benar-benar berhak atau tidaknya itu loh. Dan bantuan sosial ini juga kan bentuknya banyak ya. Misal kayak bedah rumah itu juga masuk dalam bantuan sosial ya. Kadang-kadang banyak juga masyarakat yang masih kurang jujur gitu dengan memanipulasi data gitu. Nah itu juga harus menjadi perhatian kita bersama gitu. Masyarakat juga punya kesadaran untuk bisa lebih bertanggung jawab lagi memanfaatkan bantuan sosialnya itu juga. Kemudian dari pemerintah juga harus lebih tanggap juga gitu kepada masyarakat yang jangan jeli. Siapa yang berhak? Karena kita ketahui juga kan dari tahun-tahun sebelumnya juga kita lihat kalau di ini tuh kantor pos ya biasanya ramai itu kan benar. Yang biasanya mencairkan, tapi yang datang kok udah pakai motor, terus perhiasannya gimana gitu lah, apakah mereka layak gitu loh. Sedangkan di satu sisi masih banyak orang yang emang membutuhkan, malah mereka cuman istilahnya melihat aja loh. Iya benar. Kok mereka dapat kok gua nggak dapat gitu loh. Itulah yang menjadi cukup miris ya. Iya. Kita juga melihatnya. Jadi mereka yang seharusnya berhak menerima bansos ini malah seolah-olah hanya menjadi penonton aja gitu. Iya, nah itu yang harusnya dikikis ya, yang model-model kayak gitu ya, karena kita juga kalau melihatnya juga sangat miris ya. Iya benar. Dengan orang yang gimana sih, orang udah punya perhiasan berarti dia itu orang udah berkecukupan gitu loh. Tapi kenapa dia dapat bantuan gitu, sedangkan di satu sisi yang emang bener-bener rumahnya udah reot, udah makan aja seadanya, kadang sehari nggak makan gitu loh, kadang lepas dari pengamatan ya. Dan itu ya harus emang benar-benar menjadi sebuah masukan ya, dan menjadi sebuah hal yang harus menjadi perhatian serius ya dari pemerintah itu ya. Ini juga mulai dari tingkat RT ya, dari tingkat paling bawah, pemerintah paling bawah ini juga harus lebih peka lagi terhadap warganya. Ini kan karena data pertama itu kan berangkatnya dari RT kan, laporan dari warga dari RT kemudian diproses ke tingkat yang lebih tinggi. Nah ini juga dari data yang di lapangan ini juga harus benar-benar bekerja tanggung jawab sesuai apa yang dimanakan oleh undang-undang gitu. Jadi masyarakat yang membutuhkan benar-benar mendapatkan haknya seperti itu. Ya, jadi dan mungkin juga masyarakat sekitar juga ya mungkin bisa juga merekomendasikan ya. Kalau emang belum masuk daftar penerima ya, mungkin bisa mengajukan ya. Mungkin ya kita ini juga lah, mungkin ada slip-slipnya mungkin ya dari petugas-petugas, diingatkan lah ya. Mengingatkan ya masyarakat sekitar juga untuk mengingatkan ya petugas atau di ini petugas di lingkungan terbawahnya bahwa
emang kalau emang ada ya di tetangga atau di wilayah sekitarnya emang benar-benar membutuhkan dan belum terdata gitu loh. Dan mereka juga bisa memberitahukan hal itu ya kepada petugas ya, sehingga nantinya mereka emang benar-benar yang tadinya nggak terdata dan nggak dapat ini bisa menerima gitu loh bantuan sosial tersebut ya. Betul. Oke, Alulu, Adi, kita cukup sendiri podcast kali ini, kita lanjutkan di tema bedah tajuk yang berbeda. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.